Halo teman-teman, selamat menonton salah satu karya dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Ilmu Hukum, kelas B, mengenai hukum internasional. Perkenalkan, nama saya Sri Haji Barahma Al-Rashid. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian hukum internasional. Menurut Mukhtar Kusma Atmarja, hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara negara dan negara, negara dan subjek hukum bukan negara, atau subjek hukum bukan negara satu sama lain. Berdasarkan pengertian di atas, ada dua hal yang menjadi penegasan oleh Mukhtar, yang dimana subjek hukum internasional dibedakan menjadi dua, yaitu negara dan subjek hukum bukan negara. Yang kedua adalah ruang lingkup atau substansi dari hukum internasional, yang menurut Mukhtar meliputi yang pertama, hubungan atau persoalan hukum antara negara dan negara. Yang kedua, hubungan atau persoalan hukum antara negara dan subjek hukum bukan negara. Dan yang terakhir adalah hubungan atau persoalan hukum antara subjek hukum bukan negara dan subjek hukum bukan negara satu dengan lainnya. Selanjutnya mengenai perkembangan dari hukum internasional itu sendiri. Abad ke-15 dan ke-16 telah terjadi penemuan dunia baru, yaitu masa pencerahan ilmu dan reformasi, yang merupakan revolusi keagamaan yang telah memorak-porandakan belenggu kesatuan politik dan rohani di Eropa dan mengguncangkan fundamen-fundamen umat Kristen pada abad pertengahan. Memasuki abad ke-17 dan ke-18, bentuk negara-negara tidak lagi berdasarkan kerajaan, tetapi didasarkan atas negara-negara nasional, serta adanya pemisahan antara gereja dan urusan pemerintahan. Hukum internasional berkembang lebih jauh lagi ketika memasuki abad ke-19. Beberapa faktor yang memengaruhi perkembangan ini adalah adanya kebangkitan negara-negara baru, baik di dalam maupun di luar benua Eropa. Modernisasi sarana angkutan dunia, penemuan-penemuan baru, terutama di bidang persenjataan militer untuk perang. Dengan perkembangan dalam masyarakat modern, maka hukum internasional dituntut agar dapat mengatur mengenai energi nuklir dan termonuklir, perdagangan internasional, pengangkutan internasional melalui laut, pengaturan ruang angkasa di luar atmosfer dan di luar kosmos, pengawasan lingkungan hidup, menetapkan rezim baru untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber daya alam di dasar laut, di luar batas-batas teritorial, sistem jaringan informasi dan pengamanan data-data komputer, serta terorisme internasional. Perkenalkan, nama saya Nur Mulisa. Asas-asas hukum internasional. Beberapa asas yang terdapat dalam hukum internasional antara lain: 1. Jus cogens, di mana norma ini memiliki keistimewaan daripada norma-norma yang lain, yaitu tidak dapat dimodifikasi oleh kekuasaan politik manapun, contohnya kekerasan, diskriminasi, dan lain-lain. Yang kedua yaitu prinsip kesetaraan kedaulatan, yang dimana prinsip ini semua negara memiliki kesamaan kedaulatan, baik itu dalam hak dan kewajiban. Yang ketiga yaitu prinsip hidup berdampingan secara damai, yang dimana makna dari prinsip ini yaitu larangan menggunakan metode perang, harus menyelesaikan sengketa-sengketa secara damai. Yang keempat yaitu self-defense principles, yang dimana prinsip ini harus memiliki dua elemen, yaitu keharusan dan kepatuhan. Perkenalkan, nama saya Ziaul Haq.
Sumber hukum internasional. Sumber hukum internasional merupakan dasar kekuatan mengikatnya hukum internasional. Pada dasarnya, sumber hukum internasional terbagi menjadi dua, yaitu pertama, sumber hukum formal, dan kedua, sumber hukum material. Sumber hukum formal adalah prosedur hukum dan metode bagi pembentukan mengenai aturan untuk penggunaan secara umum untuk mengikat secara hukum kepada pihak-pihak yang dituju. Menurut pasal 38 ayat 1 status Mahkamah Internasional, sumber hukum internasional yang dipakai oleh mahkamah dalam mengadili perkara sebagai berikut. Yang pertama, perjanjian internasional. Perjanjian internasional yang menjadi sumber hukum utama atau primer dari hukum internasional. Perjanjian internasional menjadi hukum terpenting bagi hukum. Yang kedua, kebiasaan internasional. Kebiasaan internasional atau international custom adalah kebiasaan yang terbukti dalam praktik umum dan diterima sebagai hukum. Yang ketiga, hukum umum. Yang dimaksud prinsip hukum di sini adalah prinsip hukum yang mendasari sistem hukum modern yang meliputi prinsip hukum dari semua sistem hukum nasional yang bisa diterapkan pada hubungan internasional. Yang keempat, keputusan pengadilan. Keputusan pengadilan yang dimaksud sebagai pengadilan dalam arti luas dan meliputi segala macam peradilan internasional maupun nasional, termasuk di dalamnya mahkamah dan komisi arbitrase. Adapun sumber formal. Sumber hukum formal merupakan sumber hukum yang membahas tentang materi dasar substansi dari pembuatan hukum itu sendiri atau prinsip-prinsip yang menentukan isi ketentuan hukum internasional yang berlaku. Dalam pengertian ini, contoh hukum material adalah prinsip bahwa setiap pelanggaran perjanjian menimbulkan kewajiban untuk memberikan ganti rugi. Ada beberapa teori yang menjelaskan dasar kekuatan mengikatnya hukum internasional sebagai berikut. Yang pertama, hukum alam. Yang kedua, teori kedaulatan. Yang ketiga, teori objektif. Dan yang terakhir, yang keempat, teori fakta kemasyarakatan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan. Bentuk hukum internasional. Terdapat beberapa bentuk perwujudan atau pola perkembangan yang khusus berlaku di suatu bagian dunia atau region tertentu. Yang pertama, hukum internasional regional. Hukum internasional yang berlaku atau terbatas daerah lingkungan berlakunya, seperti hukum internasional Amerika atau Amerika Latin, seperti konsep landasan kontinen atau continental shelf, dan konsep perlindungan kekayaan hayati laut atau conservation of the living resource of the sea, yang mula-mula tumbuh di benua Amerika sehingga menjadi hukum internasional umum. Yang kedua, hukum internasional khusus. Hukum internasional dalam bentuk kaidah yang khusus berlaku bagi negara-negara tertentu, seperti Konvensi Eropa mengenai HAM, sebagai cerminan keadaan, kebutuhan, taraf perkembangan, dan tingkat integritas yang berbeda-beda dari bagian masyarakat yang berlainan. Berbeda dengan regional yang tumbuh melalui proses hukum kebiasaan, hukum internasional merupakan keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara A. negara dengan negara, B. negara dengan subjek hukum lain bukan negara, C. subjek hukum bukan negara satu sama lain. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferdiansa. Sebagai pemateri terakhir ingin memaparkan tentang pandangan Islam terhadap hukum internasional. Yang pertama, sejarah singkat hukum internasional Islam. Pada saat Khalifah Islam yang pertama yang berpusat di Madinah, pemerintah Islam telah memulai hubungan internasionalnya dengan mengirimkan para diplomatnya untuk menyampaikan dakwah Islam. Beberapa di antaranya Habasyah, Romawi, Persia, dan Iran. Dakwah terus berkembang dan mencapai ke negeri-negeri yang sangat jauh. Selain mendapatkan kemenangan dalam merekrut manusia ke dalam Islam, tetapi juga Islam semakin tersebar ke seluruh dunia. Persia, Mesir, Yerusalem, Romawi, dan sebagainya jatuh ke pangkuan Islam. Dalam kondisi itulah interaksi dan antar manusia, kelompok, dan negara tidak dapat dihindari, dan tuntun kepada aturan yang jelas sebagai aktivitas mereka menjadi suatu keharusan dalam bentuk kesepakatan, perjanjian, dan aturan yang selanjutnya mewujud menjadi hukum internasional.
yaitu merupakan suatu tata hukum dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur pergaulan antar negara dan dalam rangka itu mengatur pula hubungan di antaranya. Seorang guru besar di bidang ilmu hukum internasional pada Akademi Ilmu Negara di Den Haag yang dalam salah satu pidatonya menegaskan bahwa sesungguhnya bagi hukum internasional itu banyak dilandasi oleh prinsip dasar yang terdahulu yang diletakkan oleh agama Islam, terutama sekali yang berkaitan dengan hukum perang dan damai. Misalnya, di bidang hukum laut sebelum Gretus menganjurkan adanya ketetapan dalam hukum internasional soal laut bebas dan batas landasan kontingen bagi suatu negara, maka sejak di zaman dahulu Khalifah Umar bin Abdul Aziz telah menetapkan daerah laut bebas dan batas landasan kontingen daerah pantai. Hal tersebut terjadi kala Gubernur Afrika Utara memohon kepada Khalifah izin untuk melarang perdagangan Eropa Selatan untuk memasuki pantai Afrika Utara dengan membawa barang-barang dagangan dan izin menarik bea cukai bagi para pedagang kaum muslimin di pantai Afrika. Khalifah menghalangi pelayaran di lautan bebas dan menarik bea cukai terkecuali apabila masuk ke daerah landasan kontingen sesuai dengan fakta perjanjian internasional yang telah disepakati antar bangsa mengenai daerah lautan tertutup. Adapun prinsip dasar hukum internasional dalam Islam yaitu saling menghormati, fakta dan traktat, kehormatan dan integrasi nasional, keadilan internasional, menjaga perdamaian, menghormati kenetralan negara-negara lain, larangan terhadap eksploitasi imperialis. Selain itu, Islam menegaskan bahwa hak asasi manusia bagi muslim maupun non-muslim, laki-laki maupun perempuan dilindungi oleh undang-undang. Hak hidup, hak milik, hak perlindungan kehormatan, hak mendapatkan keadilan.